80% indukan buang telur itu bukan karena indukannya jelek, tapi karena Oke, assalamualaikum guys. Jangan lupa like, share, sekaligus simpan video ini agar ketika kalian membutuhkan itu selalu ada guys. Sekaligus kalian mendapatkan informasi penting mengenai seputar beternak loh. Kali ini aku bakal membuat bahan sarang buat indukan sekaligus jodohanku ya, karena di dalam gelodoknya itu sarangnya udah menipis guys. Sebab dari kemarin itu aku kasih bahan yang dari kayu sengon ya, yang nggak bikin gelodok itu cepat penuh guys. Banyak yang nggak menyadari ya bahwa lovebird itu butuh sarang, dan beberapa peternak mungkin ada yang lovebird-nya itu nggak ada sarangnya guys, tapi mereka biarin, padahal itu dapat berisiko pada anakan nanti. Jadi calon anakannya nanti itu bakal minusan guys, misal kakinya menjadi nyatar, jadi pas neken itu dia itu tidak sempurna ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas indukan tanpa sarang sekaligus indukan yang sering buang telur ya. Kalian boleh percaya penjelasanku atau kalian boleh coba-coba dulu baru kalian percaya. Aku nggak maksa ya, tapi ini yang saya amati selama beternak lovebird ya. By the way, di sini aku pukul-pukul dulu bahannya karena biar gak makin keras ya. Biar nanti indukan atau jodohannya itu nggak males bikin sarang karena bahannya terlalu keras guys. Oke, yang pertama kita bahas dulu indukan yang tanpa sarang ya. Jadi di sini indukan ada beberapa indukan yang mungkin bertelur dan bisa menetas tanpa sarang. Tapi asal kalian tahu, lovebird tanpa sarang itu bukan berarti mereka itu nggak mau pada sarang ya. Dan mereka juga tahu bahwa risiko tanpa sarang itu bisa membuat telur itu cepat pecah dan gampang bergerak ya. Dan belum lagi anakannya nanti udah pasti jadi minusan ya, ngangkang gitu. Nah, sekaligus risiko yang nggak disadari oleh kita sebagai peternak, anakannya itu bakal cepat mati guys, karena mereka itu bakal kedinginan dikarenakan tidak ada bahan sarang di dalam gelodok. Jadi pada intinya lovebird tanpa sarang itu bukan berarti mereka tidak mau sarang ya, tetapi mereka merasa aman dan nyaman karena mungkin bahan yang kita gunakan sudah tidak cocok lagi dikarenakan mungkin ada hewan lain yang terdapat dalam gelodok guys. Sekaligus bukan selera mereka ya, karena mereka kan juga punya insting, ini tidak cocok, ini cepat lembab gitu. Jadi mereka itu punya daya ukur masing-masing guys, meskipun mereka itu seekor burung. Dan pembahasan kedua yaitu mengenai lovebird yang sering buang telur di luar gelodok ya, atau yang sering telur di luar gelodok. Dan kasus ini banyak terjadi pada lovebird yang baru pertama telur ya, artinya perdana gitu guys. Oke, kita bahas dulu guys. Jadi begini guys, lovebird buang telur dengan lovebird buang sarang itu hampir sama ya, dan kasusnya hampir 11-12 sama ya. Cuman lovebird buang sarang itu pastinya terjadi pada lovebird yang sudah menjadi indukan. Tetapi untuk yang lovebird buang telur ini banyak terjadi, 99% itu terjadi pada lovebird yang baru nelur atau perdana nelur ya. Dan apa faktor utama yang membuat si lovebird itu bertelur di luar gelodok atau membuang telurnya? Yaitu karena bahan sarang yang kita gunakan itu tidak cocok dengan selera mereka guys. Mereka beranggapan sarangnya itu mungkin terlalu kasar atau mudah lembab, jadi mereka itu mempunyai insting ini tuh nggak aman banget buat si calon anakan nanti guys. Akhirnya mereka itu merasa sia-sia bertelur, akhirnya dibuanglah si telur itu. Jadi 90% kasus buang telur bukan karena indukannya jelek guys, tetapi karena kita salah kasih kasur atau sarang buat mereka guys. By the way, di sini aku mau jemur dulu bahan sarangnya biar tidak mudah lembek ya, karena ini masih basah guys.